Perkenalkan, saya Doni dari Parkour Bandung. Di video ini saya bakal ngejelasin 6 teknik dasar di parkour. Untuk teknik yang pertama, di sini ada teknik landing, yaitu mendarat ya, melakukan pendaratan. Mungkin teman-teman udah tahu kalau parkour itu kan loncat ya, dari gedung ke gedung lah orang awam biasanya lihatnya gitu. Dan udah pasti wajib ngelakuin pendaratan, dan pendaratan ini ada tekniknya. Karena kalau tekniknya salah, ya nanti bisa jadi fatal, malah jadi cedera. Dan di parkour ini kita punya teknik yang memang harus bisa, dan ini teknik yang dasar banget di parkour. Jadi semua orang yang mau belajar parkour bakal diajarin teknik ini dulu pertama kalinya gitu. Tekniknya kayak gimana, kita langsung liatin aja. Tekniknya kayak gini, Kang Nadi. Oke, untuk teknik mendarat sendiri itu sama kayak mungkin ya, namanya mendarat pasti kita nginjekin kaki kita ke permukaan ya, ke lantai, kita sebut ke lantai gitu ya. Dan yang harus diperhatikan itu saat kita landing, kita cuma menggunakan sepertiga kaki bagian depan atau balls of the feet, yaitu bagian yang gini Kang. Gini. Nah, bagian sininya aja kita pakai sini. Jadi waktu mendarat mirip kayak orang jinjit. Nah, waktu mendarat ini bagian belakang ini ngangkat, nggak kena sama sekali. Oke. Contoh gerakannya kayak gini, bakal dicontohin sama Kang Nadi. Ini ke bawah, langsung bawah. Nah, waktu mendarat ini posisi badan, posturnya kayak gerakan squat ya. Jadi semua sendi mulai dari ankle, lutut, panggul, bahkan sampai ke tulang belakang itu dipakai untuk ngeredam saat mendarat. Karena manusia nggak lahir dengan shock breaker, maka kita bikin shock breaker kita sendiri dengan lipetan-lipetan di sendi-sendinya. Tujuannya apa? Supaya waktu kita mendarat itu absorb itu menyerap energi, menyerap impact supaya ke badannya nggak jadi rusak gitu. Makanya waktu mendarat perlu diredam kayak gitu. Oke, kita lihat lagi sekali lagi. Oke, itu gerakan landing di parkour seperti itu. Dan ada satu poin lagi, di mana saat ngelakuin landing itu nggak boleh berisik, nggak boleh, tapi silent. Tes lompat di tempat, mendarat. Suaranya silent, karena semakin besar suara, semakin besar impact yang diterima sama tubuh. Ya, dengan hasil akhir ngerusak tubuh kayak gitu. Oke, kita lanjut ke teknik kedua, yaitu precision jump. Precision jump itu pada dasarnya sama kayak landing, ada fase landingnya, cuma yang ngebedain itu kita punya target mendarat. Kita lompat dari titik A, mendarat di titik B, kayak gitu. Dan di sini Kang Nadi bakal nyontohin lompat dari titik A-nya di sini, dan titik B-nya di sini. Oke, kita bakal lihat. Oh, kayak gitu, itu precision jump. Sekali lagi. Oke. Gitu ya. Dapat. Oh, itu precision jump. Secara form, bentuk itu sama persis dengan landing. Cuma yang ngebedain precision jump itu punya target mendarat. Jadi tadi dari A ke titik B kayak gitu. Jadi itu teknik dasar juga di parkour, di mana ya lompat-lompat, dan itu salah satu bentuk lompatan. Oke, tujuannya untuk apa? Ya tujuannya untuk berpindah tempat dari titik A ke titik B gitu. Yang ada gap kayak gini gitu ya, ceritain ini jurang. Kalau misalkan ngeliat video-video parkour di luar negeri itu dari gedung ke gedung gitu ya. Karena kita punya gedung ya gini, model latihannya kayak gini. Oke, kita sekarang lanjut ke teknik ketiga, yaitu climb up, teknik manjat. Sesuai dengan namanya, tekniknya itu manjat. Kita anggaplah ini tembok ya, anggaplah tingginya 10 meter gitu. Kita harus manjat, start dari posisi bergelantung ya, hanging ya. Posisi kayak gini. Terus kita naik gitu. Nah, biasanya kalau orang awam itu bakal naik dengan cara kayak gini. Contoh orang awam naik. Kalau orang awam biasanya naik itu bakal kayak gini gitu. Nah, kita di parkour karena kita mempelajari gimana caranya badan kita berpindah tempat dari titik A ke titik B dengan cepat, aman, dan efisien. Kita pakai teknik yang seperti ini, kita sebut namanya fireman climb up. Kita pakai sikut, terus kita tarik, dorong, baru kita naik. Itu lebih safety, lebih cepat juga gitu ya, dan lebih efektif juga pemakaiannya gitu. Oke, bisa sekali lagi kan? Fireman climb up, pemadam kebakaran ya. Oke. Sip, tujuannya apa? Yang jelas tujuannya untuk kita berpindah tempat dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi dengan cara memanjat. Yang mau nggak mau kita harus manjat. Itu teknik yang kita pakai kayak tadi. Kabur adalah kelas bela diri melarikan diri atau flight pertama di Indonesia. Kabur menggunakan metode parkour, di mana parkour adalah cara kita berpindah tempat dari poin A ke poin B secara cepat, aman, dan efisien, dan dengan hanya menggunakan tubuh kita sendiri. Juga bisa dipraktekkan di lingkungan manapun.
Output dari kabur adalah untuk bisa menyelamatkan diri dari situasi-situasi yang berbahaya, seperti pada tindak kejahatan yang mungkin saja bisa terjadi, seperti pembegalan, penculikan, atau bahkan pembunuhan. Dan bisa dipakai juga untuk mengevakuasi orang lain ketika dalam keadaan darurat. Selain itu, kabur juga bisa digunakan untuk menyelamatkan diri dari bencana alam seperti pada gempa bumi, kebakaran, tsunami, dan sebagainya. Kenapa harus flight atau melarikan diri? Karena nggak semua situasi bisa kita lawan. Contohnya, kita ketemu begal. Jumlahnya lebih banyak dari kita. Ditambah mereka membawa senjata tajam. Atau kita ketemu dengan bencana alam, misalkan kebakaran atau tsunami, dan lain-lain. Yang dimana cara untuk selamat itu adalah dengan melarikan diri. Mari, Berarti bersama kabur. flight for it! Oke, kita lanjutin sekarang ke teknik yang keempat, yaitu vaulting. Vaulting itu adalah cara kita berpindah tempat dengan misalkan halangan obstacle kayak gini. Kita bantu pakai tangan kita buat ngebantu pergerakannya biar lebih mudah ya. Dan vaulting itu modelnya ada banyak ya, ada banyak macam. Ibaratkan kayak apa ya, sepak bola, ada passing, ada dribbling kayak gitu ya. Nah, vaulting ini banyak macamnya, cara-caranya gitu. Dan yang kita bakal liatin sini ini yang paling sederhana, namanya simple vault atau dikenal juga dengan safety vault. Contoh gerakannya kayak gini, mulai contohin sama Kang Nadi. Oke, bisa sekali Kang Nadi. Oke. Nah, jadi waktu ngelakuin itu kita pakai tumpuan tangan sama kaki ya. Bisa dilihat nih kayak gini nih. Nah, misalkan kayak gini, hop. Nah, kita numpu pakai ngadepnya ke sana kayaknya lebih enak. Yuk, lagi tahan kayak tadi. Nah, kita pakai misalkan pakai tangan kanan, tumpuan tangan kaki kiri. Nah, kaki kanannya itu dimasukin ke celah-celahnya, ke celah antara tangan sama kaki. Karena biasanya kalau orang awam ngelewatin ini pasti refleksnya langsung gini. Nah, itu makan power yang gede karena ngelakuin lompatan. Sementara kalau untuk simple vault, sekedar kayak orang jalan aja. Nggak benar-benar pakai tenaga yang besar, dia cuma sekedar set, lewat gitu aja. Makanya ini ngebantu banget untuk ngelewatin obstacle. Itu simple vault, itu vaulting menggunakan simple vault. Oke. Next, ke balance. Kita bakal lakuin balance sesuai namanya itu keseimbangan. Jadi nanti bentuk yang paling sering dipakai itu adalah jalan di tempat-tempat yang kecil kayak gini. Ini besi, ini biasa kita pakai latihan juga di Saparwa. Kang Nadi bakal nyontohin gerakan balance seperti apa, Mangga Kang? Sampai ujung ya? Dari awalnya. Jalan dulu aja, pelan ya. Oke, balance ini sederhananya adalah kita jalan di tempat yang kecil dan harus menjaga keseimbangan badan kita. Caranya itu dengan jalan lurus, kaki itu sejajar sama bidang yang kita injak. Terus tangan kita pakai buat nyimbangin. Sisanya kita cari badan kita gimana caranya buat seimbang. Mangga Kang? Mungkin ini familiar gerakannya ya di sirkus dimanapun kayak gini karena emang nggak ada gerakan spesial di parkour untuk bab balance. Semuanya ya kayak gini, itu naturalnya. Oke, bisa balik Kang? Sip, jago euy. Gede-gede gini habis sih. Oke, apa tujuan balance ya? Tujuan balance-nya untuk menjaga keseimbangan kita di tempat yang kecil kayak gini. Kita berpindah tempat dari A ke B tapi ketemu obstacle-nya kayak gini, tempatnya kecil, harusnya keseimbangan kayak gitu. Itu balance. Dan teknik yang terakhir itu adalah rolling. Ini teknik yang kepake banget kalau kita misalkan jatuh dari tempat tinggi, sesuai nama kita berguling. Dan tekniknya ini kepake buat ngeredam momentum saat kita mendarat. Kita bakal contohin Kang Nadi dari sana lari lompat ke sini terus rolling, ngelewatin ini ya. Ceritanya ini 5 meter. Oke, ini contoh gerakannya kayak gini. Oke. Sesuai gagang yang ada gitunya. Dilompatin over obstacle. Diapungkan. Loncat berarti. Iya, loncat. Oke. Ini contoh rolling parkour. Oke. Sip. Kenapa saya bilang rolling parkour? Karena kalau rolling gimnastik itu beda dengan rolling parkour. Nanti boleh pinjam punggungnya. Nah, kalau rolling gimnastik itu kita masuknya simetris, masuk dari sini.
ke sini, keluar di sini gitu ya. Masa posisi bertemu dengan apa? Lantainya. Kalau parkour, rolling kanan ya, kita bisa kanan bisa kiri. Kalau rolling kanan, kita masuk di sini belikat kanan, ke tengah, terus keluar di panggul kiri atau pinggang kiri gitu. Kenapa kita makainya nyilang? Karena kalau misalnya makainya lurus itu bakal ada stuck waktu kita keluar. Karena tujuan rolling di parkour sama di gimnastik itu beda. Kalau parkour kita rollingnya fungsi untuk meredam momentum mendarat, sementara kalau di gimnastik fungsinya cuma buat keindahan. Itu yang saya pahamin kayak gitu. Makanya rollingnya berbeda. Oke, itu 6 teknik parkour dasar yang bakal dipelajari nanti di Parkour Bandung. Kalau mau join Parkour Bandung bisa gabung ke Parkour Bandung, bisa cek IG kita di @pkbdg atau cari aja Parkour Bandung pasti ketemu. Dan kita latihan tiap hari Sabtu jam 8 pagi di Gor Saparua di tempat ini. Dan kita juga di sini dari parkour bisa dibilang kita punya produk gitu ya, hasil peserta Parkour Bandung yang latihan dan punya produk di mana namanya Kabur ya. Nih, Kabur. Kabur ID di mana Kabur ini adalah kelas bela diri melarikan diri pertama di Indonesia yang menggunakan metode parkour gitu. Ya kalau teman-teman mau belajar parkournya, sekedar parkournya aja, mungkin bisa gabung ke Parkour Bandung. Kalau ingin fokus bela dirinya nanti bisa gabung ke Kabur. Kabur.id ya Instagramnya kayak gitu. Itu aja. Parkour Bandung. Hey ho, let's go! Kormi TV Kota Bandung. Menuju lebih sehat. Salam Kormi. Sehat juga, luar biasa.